Halo semua, gue Arta. Di kesempatan kali ini gue mau unboxing dan first impression iPad mini 6 yang di awal peluncurannya tuh hype banget. Sampai-sampai waktu itu harga PO-nya tuh tinggi banget dan gue ya gak jadi belilah, orang kaum mendang-mending. Seperti biasa, desain packing produk Apple tuh minimalis ya. Jadi selalu memberikan kesan yang epic lah ketika unboxing gini. Langsung aja kita buka segelnya, dan gue selalu suka sih segelnya Apple tuh kesannya gimana gitu. Bodo amat lah, ini plastiknya nggak rapi karena nggak bakal gue simpen juga. Wait, kita buka kotaknya dan aduh, kok susah sih. Emang butuh kesabaran sepertinya. Dan ini tuh, oh, ini dibungkus kayak MacBook ya. Plastiknya sama kayak bungkus MacBook. Ini ada buku panduannya, ada kepala charger yang pipih karena ini produk Inter. Terus USB Type-C to Type-C. Nah, sekarang kita buka plastik atau kertas nih. Gue selalu impresif sih ketika buka kayak ginian. Dan sudah lihat ketampanannya, wow, space gray, cakep banget. BTW entah kenapa penjual-penjual tuh bedain harga gitu untuk warna ini. Bahkan selisihnya bisa 300.000. Dah, marketing parah pokoknya. Layarnya hitam pekat gitu, sampai kamera gue jadi susah fokus kalau kayak gini. Ini asli sih, gue suka banget desainnya kayak iPad Pro yang dibuat ukuran setengahnya. Jadi compact, enak dibawa kemana-mana, nggak terlalu mencolok. Mari kita nyalakan iPadnya dan nanti kita setup. Jadi pengguna baru iPad jangan khawatir untuk setup. Si iPad nih UI UX-nya enak banget sih, gampang dimengerti lah pokoknya. Untuk iPad mini 6 ini Touch ID-nya udah dicampur sama button power. Jadi sebetulnya ini tuh teknologi lama, dimana gue udah merasakan model seperti ini di Sony Xperia gue yang lama. Tapi yang gue sayangkan ini tuh belum support Face ID, jadi ya harus tekan-tekan dulu gitu kalau mau nyalain. Ya sepertinya Apple agak pelit sih kali ini, tapi nggak apa-apa lah. Masih oke-oke aja kalau dipakai untuk sehari-hari. Kita coba kameranya. Kamera iPad mini 6 ini menarik perhatian gua karena bisa ultra wide, tapi sayangnya sih belum support di aplikasi lain seperti Zoom, Teams, Discord, dan sebagainya. Semoga sih bisa langsung menyesuaikan ya ke depannya. Sesuai kegunaan iPad, kamera sih nggak penting-penting amat. Yang penting bisa buat Vicon dengan gambar yang bagus gitu kualitasnya. Sama selfie-selfie ya ala-ala gitu aja sih. Jadi mau bazir juga kalau misalkan kameranya terlalu bagus. Selanjutnya kita bahas desain dan bodi iPad mini 6 ini. Seperti yang gue bilang, gue sangat suka dengan desainnya. Desain mengkotak, tegas, memberikan kesan premium. Dilihat dari belakang gini tuh enak. Di bagian bawah ada USB Type-C, speaker, dan mikrofon. Bagian atas ada volume up and down, speaker, mikrofon juga, dan tentunya button power sekaligus Touch ID. Dan di sini gue coba lihat-lihat dengan seksama, Touch ID-nya sih bagus, tapi malah masih berasa plastik aja gitu kalau dilihat dari agak jauh. Di bagian sebelah kanan ada magnetic charging untuk naruh Apple Pencil generasi 2. Dengan Apple Pencil generasi 2 ini kita nggak perlu repot-repot untuk ngecharge pakai adaptor lagi. Jadi simple banget, kita tinggal taruh, dia langsung auto charge, terus kita biarin juga walaupun udah 100% nggak masalah sih. Terus ini juga daya tempelnya kenceng banget tuh, susah dicabut. Selanjutnya kita bahas untuk spesifikasi dan fungsionalitasnya. Untuk spesifikasi singkatnya gue tampilin sedikit lah ya, karena pasti untuk detailnya teman-teman bisa browsing sendiri. Dan gue excited sih karena sudah pakai prosesor iPhone 13 yang terbaru, yaitu A15 Bionic. Ini mah buat 5 tahun ke depan juga masih oke, apalagi buat cuman Netflix-an gitu. Ya pasti menurut gue sih overkill ya, karena cuman buat Netflix kan ya gitu-gitu aja sih. Di sini versi iOS bawaannya itu 15.0, nanti bakalan gue update dulu sih. Gue juga penasaran soal isu jelly scroll di iPad ini, dan ternyata memang ada dan lumayan kerasa sih. Tuh bisa teman-teman perhatiin, dia agak jelly-jelly gitu ya. Dan gue coba di mode landscape itu nggak terlalu kerasa, jadi ya menurut gue sih nggak terlalu mengganggu lah. Seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian beli cuman mau buat Netflix kan, menurut gue sih pas banget. Karena nggak terlalu gede, jadi kalau nonton di jalan atau di kendaraan umum gitu nggak terlalu mencolok. Untuk kalian yang khawatir dengan storage 64 GB,
dan berpikir 64 GB mana cukup gitu kan. Solusinya adalah pakai SSD eksternal. Di sini gue pakai SSD SanDisk Extreme dan ini plug and play. Sejauh ini gue coba untuk pakai kerja seperti buka-buka dokumen, open media, file lainnya itu oke-oke aja sih. Gue juga belum nemuin file yang nggak bisa dibuka, crash ataupun lag. Terus gue coba untuk editing di LumaFusion langsung ke SSD eksternalnya. Awalnya gue pikir bakalan nge-lag gitu kan, karena kebetulan yang gue masukin kualitas videonya ini lumayan dan ukurannya juga gede. Terus setelah gue drag and drop, gue coba-coba, gue editing ya seperti biasa lah, gue tambahin suara. Itu nggak nge-lag sama sekali, bahkan saat gue play seperti ini, itu juga nggak nge-lag. Untuk konektivitas lainnya seperti mouse dan keyboard non-Apple pun berjalan lancar. Di sini gue coba pakai keyboard Logitech K380 dan mouse MX Master 2S. Dan bisa terkoneksi dengan mudah. Tapi teman-teman bisa juga kok pakai merek lain. Yang penting mouse dan keyboardnya punya koneksi Bluetooth tanpa dongle. Ini membantu banget saat teman-teman butuh ngerjain dokumen lewat iPad. Jadi nggak perlu laptop lagi sih. Tapi bagi kalian yang mempermasalahkan ukuran ya agak sedikit kurang leluasa gitu. Tapi kalau menurut gue sih daripada cuman ngerjain dokumen harus bawa laptop, mendingan ya bawa iPad ini aja. Oke, jadi itu aja sih unboxing sekaligus first impression gue untuk iPad mini 6 ini. Overall gue puas dan gak kecewa sama sekali lah pokoknya. Semoga video ini juga bisa menjadi referensi teman-teman untuk memutuskan beli nggak nih ya iPad mini 6 ini, karena ya balik lagi dengan kebutuhan dan selera masing-masing. Jadi itu aja sih unboxing dan first impression dari gue. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.